warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua kan hari ini? Ada yang sakit? Di sini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum berdoa mulutnya tolong dikunci, jangan ada yang bersuara, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah? Egi, kenapa kamu bersuara ketika berdoa? Kenapa kamu mengganggu teman kamu di sebelah kamu? Lain kali ibu gak mau dengar lagi ya alasan kamu mengganggu teman kamu ketika kamu sedang berdoa. Dari berdoa ini kita dapat menambah wawasan supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita ingat-ingat lagi untuk pelajaran ke depan. Jadi kita semua mulai dari doa. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mengabsen dulu kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, ibu absen ya. Yang pertama Muhammad David Villa. Ada David Villa? Ada hadir. Muhammad Hardiansyah. Ada Hardi? Hadir? Hadir. Kenapa kamu minggu semalam tidak datang, Hardi? Kalau kamu sakit, seharusnya kamu memberikan kabar. Jangan kamu diam-diam aja. Kalau kayak gitu, kamu tidak dapat mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Bagaimana pelajaran sebelumnya kamu tidak datang? Selanjutnya ya, Febri Syaputra. Ada Febri? Ada. Selanjutnya Elia Rokan ada. Ada. Intan, ada Intan. Siapa lagi ya? Siapa tadi yang lagi berdoa sambil main-main tadi? Siapa namanya? Suhartini ya, Suhartini. Sambil berdoa sambil main-main. Lain kali kamu jangan seperti itu ya, Suhartini ya. Ibu ingat nama kamu ya. Dan selanjutnya kita masuki pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah membuat keterampilan. Membuat keterampilan yaitu pelajaran SBDP. Di sini ibu ada bawa contoh gambar rumah. Gambar rumah. Di rumah itu apa aja yang ada? Di rumah itu ada jendela, ada pintu. Mana pintunya? Ini pintu. Terus ada ventilasi, ada atap. Atap berguna untuk apa? Supaya kita tidak kepanasan, tidak kehujanan. Jendela berguna untuk apa? Supaya kita kalau buka jendela udaranya segar, sejuk, supaya udara itu masuk ke dalam rumah kita ya. Di dalam rumah ada apa? Di dalam rumah itu ada kursi, ada meja. Kursi itu benda apa? Benda mati. Udah? Di rumah itu ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada dapur. Ada apa lagi? Ada ruang nonton TV. Siapa di sini yang sering nonton TV dan tidak belajar? Ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa yang sering nonton TV dan tidak belajar? Budi. Budi ya Budi, kamu sering nonton TV dan tidak belajar? Ya, Bu. Bagaimana PR kamu yang dulu? Sudah kamu kerjakan? Sering gak siap, Bu. Kenapa kamu tidak siap PR-nya Budi? Untuk PR yang semalam kamu harus kerjakan ya Budi ya. Ya. Di rumah, selain di rumah kita itu harus nyaman. Rumah harus nyaman. Kenapa harus nyaman? Kenapa harus nyaman? Karena rumah tempat melakukan aktivitas.
mencuci apa? Mencuci baju. Yang kedua, mencuci piring. Udah menyapu halaman, membersihkan kamar mandi. Supaya apa? Supaya apa dibersihkan rumah? Dibersihkan rumah supaya kita hidup sehat. Rumah yang bersih adalah cerminan diri kita, karena kebersihan sebagian dari iman. Sudah, kita di rumah, kita bisa melakukan kegiatan olahraga. Olahraga apa? Kegiatan lokomotorik. Lokomotorik itu apa? Kegiatan apa? Seperti menggerakkan tubuh. Dengan mencuci piring, kita menggerakkan tangan. Mencuci baju, menggerakkan tangan. Lain halnya dengan menggunakan mesin cuci, anak-anak. Menggunakan mesin cuci, kita cuma membilasnya aja, menggerakkan tangan, tapi mencucinya tidak. Sudah, di rumah kita, kalau kita menyapu dari sini ke depan, kita menyapu, itu kan menggerakkan kaki kita gerakan. Jadi selain rumah bersih, tubuh kita juga sehat. Tubuh kita bergerak dan kita menjadi sehat. Anak-anak, ibu mau bilang kepada kalian semua, jangan malas-malas. Kenapa jangan malas? Karena kalau kita banyak bergerak, banyak beraktivitas, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, yang sehat, tubuh kita juga sehat. Sudah, bagaimana kita merawat tubuh kita kalau kita aja sakit? Makanya merawat tubuh harus bergerak, beraktivitas. Bergerak dan beraktivitas. Geraknya dimulai dari pemanasan. Pemanasannya kayak mana? Tangan digoyang-goyang, bahu bisa digoyang-goyang gini supaya kita tidak langsung olahraga itu langsung ke inti. Jadi siap olahraga kita sakit. Jadi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bisa tangan digerakkan gini supaya pergelangan tangan renggang. Jadi ketika kita olahraga tidak cedera. Sudah. Selanjutnya karya dari menggunakan bahan bekas, kita bisa menggunakan contoh kardus ini kan tidak digunakan, mungkin digunakan untuk mengikat-ikat barang, untuk membawa barang. Kadang-kadang kardus ini dibuang habis itu dibakar sebagai supaya apinya marak. Tapi tidak, kardus ini bisa kita gunakan sebagai karya seni yang bagaimana? Kita lihat contohnya. Ini di sini ada mobil, di sini ada rumah. Kita bisa lihat bagaimana sih anak-anak pintar dalam melakukan kreatif. Anak-anak itu kreatif. Jadi ibu mau melihat anak-anak ibu semua, tolong buka bukunya. Tengok di situ ada di halaman berapa nih ya? Di halaman 10. Tengok, itu ada cara membuatnya. Coba anak-anak kalian buat menggunakan bahan bekas. Apa contoh yang bisa kalian buat? Kreatif yang bagaimana yang bisa kalian buat? Coba ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kita kumpul, kita jelaskan sama-sama apa kegunaannya dan apa fungsinya. Ibu suruh kalian ya, tulis ya. Ibu tunggu 10 menit ya. Nanti hasil karya ini kalau seandainya bisa
itu bisa kita pajang di kelas. Jadi kelas kita ini cantik, kelas kita ini nggak kosong seperti ini. Nanti misalnya ada yang pandai buat apa ya, buat bebek-bebekan, kita tempel. Contohnya ini ada kapal-kapalan, kita tempel. Jadi kan kelas ini berwarna, nggak kosong seperti ini. Jadi kita tengok, oh siapa wali kelasnya, siapa gurunya, kok kelasnya jadi nampak indah, cantik gitu. Sudah anak-anak, ada yang udah siap? Coba ibu tengok dulu ya. Udah siap? Udah digunting-gunting? Udah bisa digunting ya, digunting pelan-pelan, dirapikan. Kita buat terserah mau buat apa. Yang penting kalian bisa. Ibu mau lihat bagaimana kreativitas kalian dalam mengolah bahan bekas. Ibu kasih contoh. Misalnya kita udah ada rumah. Kalau kita ini ada origami ini bisa kita tempel di rumah kardus ini supaya rumah kardus ini bisa berwarna. Ibu kasih contoh lagi ya. Kita membuat bebek-bebekan. Oh, maaf salah. Kita membuat kapal. Kapal itu ini ada kita buat ya, tolong perhatikan ya anak-anak, perhatikan. Kapal. Udah, lihat, kita lipat. Kita garisnya kita samakan, kita luruskan ya, kita lipat lagi. Sudah. Kita buka. Kita lihat, lihat ya. Kita buka, kita lipat begini. Lihat anak-anak, sudah kelihatan jelas kan anak-anak? Kelihatan, Egi, kelihatan ya. Tengok, lihat ibu ya. Hadapannya fokus ke depan. Sudah seperti ini. Sudah kita lipat. Oke, kita lipat. Sudah. Lihat, sudah ada dilipat. Sudah, kita tekuk tengahnya ya. Kita tekuk tengahnya. Seperti ini. Kita samakan sisinya. Sudah. Lihat ibu ya. Oke. Perhatikan ya. Sudah. Ya. Kenapa susah kali? Sebelah lagi ya, juga gitu kita lakukan bersama. Kayak tadi, lihat contohnya tadi. Sudah ditekuk. Oke. Sudah. Kita lipat ya. Kita lipat seperti ini. Sudah. Kira-kira beginilah hasilnya ya, anak-anak ya. Kira-kira begini hasilnya. Yang kita lihat adalah apanya? Kreativitasnya. Bagaimana? Coba kalian contohkan. Contohkan. Udah ada yang siap anak-anak? Sudah ada yang siap? Coba ibu lihat, sudah ada yang siap? Kamu menggambar apa? Sudah siap? Coba lihat ibu, kita buat lingkaran. Kita gunting lingkaran, kita buat lingkaran ya. Kita buat lingkaran. Kita potong ya, tunggu ya, lihat ya. Bagaimana cara menggunting yang benar ya? Kita lihat. Perhatikan. Sudutnya harus sama, harus rapi. Ini ada origami ini. Kalau rumah itu kan dari bahan bekas. Rumah itu dari bahan bekas yang kita gunakan adalah kardus. Jadi kardus ini kalau seandainya origami ini ditempel di sini dengan warna-warni, jadi kan rumah ini kelihatan berwarna dan rapi ya kan. Rumah ini kelihatan rapi. Jadi ibu mau lihat bagaimana kalian menggunakan bahan bekas agar menjadi rapi.
warnanya kurang, di rumah bisa kalian tempel-tempel gitu ya. Sudah ada yang siap anak-anak? Sudah ada? Oh, sudah ada ini. Siapa tadi? Hardi. Oh, kamu pintar. Kamu bisa melihat cara ibu membuat. Jadi kamu bisa mempraktekannya sendiri kan di sini. Nah, ini kalau kita ada benang di sini, kita ada benang, kita bisa susun panjang. Jadi menjadi apa ya namanya ya? Mainan pintu. Gantungan di dinding supaya dinding kita menjadi lebih berwarna. Bisa kita gantung, bisa kita tempel-tempel juga, jadi kan lebih cantik ya kan anak-anak. Sudah? Ada lagi yang buat? Ada yang buat rumah? Ada yang buat rumah? Gak ada? Apa lagi yang dibuat anak-anak? Motor-motoran. Ini contoh motor-motoran, coba dilihat. Dari kardus. Sudah? Bannya dari apa? Dari kardus. Supaya bannya bisa berputar, coba lihat. Di sini motor-motorannya bannya bisa berputar. Bannya bisa berputar dengan menggunakan tusuk sate. Tusuk sate. Jadi, tusuk sate itu bisa berguna untuk membuat motor-motoran supaya motor-motorannya bisa indah. Jadi kalau diputar-putar begini, nah motor-motorannya bisa bergerak. Coba kita lihat, nah kan bisa bergerak, dia bisa berjalan. Sudah? Di jendelanya, di kacanya harus menggunakan plastik. Kenapa harus menggunakan plastik? Jangan menggunakan kardus. Karena kalau seorang supir, dia ditutup semua kacanya, dia tak akan kelihatan ke depan. Bagaimana? Sudah? Di dalam mobil-mobilan ini apa yang ada? Yang ada itu adalah setir untuk supir mengendarai mobil. Sudah? Apalagi? Ini dengan menggunakan kertas apa? Tengok, ini kan cantik warnanya. Sudah dari kardus, ditempel-tempel kertas, warnanya hijau, kan jauh lebih menarik. Kalau enggak, kardus ini dibuang, tidak dipakai. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan apa yang bisa didaur ulang. Jadi siswa itu bukan hanya belajar duduk diam, tapi harus punya kreativitas. Hasil karya apa? Setidaknya harus bisa. Kalau tidak bisa belajar, oh aku tidak bisa belajar dengan pandai ya. Seharusnya saya punya karya. Saya bisa, kalau tidak bisa menguasai pelajaran satu-satu, setidaknya saya bisa belajar menggambar. Menggambar apa? Menggambar apa yang kalian bisa? Menggambar rumah. Harus ada karya. Di sini harus ada karya. Karena di dalam rumah kita bisa melakukan sesuatu. Udah di sekolah kita bisa membuat kreativitas. Membuat kreativitas dengan apa? Dengan bantuan guru. Guru mengarahkan siswa dengan menggunakan bahan bekas sebagai hasil karya. Jadi yang sudah siap, kalau warnanya belum diwarnai, bawa pulang. Pertemuan ke depan kalian bawa lagi, ibu mau lihat bagaimana kalian kreativitas kalian mengolah bahan bekas ya. Di sini ibu akan memberikan PR yang pertama. PR itu yang pertama ya, kita tulis ya. Contoh gerakan lokomotorik. Apa saja ya? Sebutkan ya, sebutkan. Contoh gerakan lokomotorik. Ya. Yang kedua, buatlah kreativitas
Wassalamualaikum